Selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Git di channel 0 per 0. Kali ini bahasan Pak Git adalah soal fanatisme atau fanatik ya. Definisi fanatik pada umumnya itu adalah sikap seseorang yang terlalu kuat untuk meyakini sesuatu hal ya. Bisa saja ini bentuknya agama gitu ya. Kemudian bisa juga politik dan kemudian bisa juga fanatik terhadap seseorang gitu. Ciri-ciri orang fanatik itu salah satunya adalah anti kritik ya. Kemudian penilaiannya itu tidak bisa objektif, sangat mendukung ya, sangat mendukung suatu kelompok atau suatu agama atau seseorang. Jadi saking mereka itu sangat mendukung, jadi mereka sudah melupakan nilai-nilai logika dalam hal ini. Karena dalam hal ini orang-orang fanatik itu ya menganggap diri mereka adalah yang paling benar. Akhirnya mereka cenderung menutupi atau masukan dari orang lain itu seperti itu ya. Jadi kalau sudah orang itu menjadi fanatik, entah itu agama, politik atau terhadap seseorang gitu ya, nah, ini cenderung buta segala macam, menutup atau mengesampingkan masukan dari teman, dari sahabat, dari saudara, dan dari apapun itu yang mereka anggap itu adalah hoax gitu loh. Karena saking fanatiknya, ini bisa terjadi aja terhadap fanatik terhadap agama Islam misalnya begitu ya. Kita lihat sendiri orang-orang yang fanatik terhadap agama Islam nih akan selalu seperti itu, yaitu menutup diri terhadap informasi-informasi yang berkembang yang akan menyudutkan Islam. Itu udah mereka tutup. Pokoknya Islam begini ya, udah dengan kata pokoknya. Ataupun misalnya katakanlah orang yang fanatik dengan Jokowi, itu akan seperti itu juga gitu. Pokoknya Jokowi ini paling benar, dia bangun ini, bangun itu, tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Jokowi. Nah, seperti itulah kira-kira faktor-faktor yang menjadikan orang ini menjadi fanatik adalah bisa saja ya faktor lingkungan. Kemudian yang jelas itu rasa egois ya. Dan orang-orang fanatik ini itu gampang banget dimasukin dogma. Contohnya seperti ini ya. Dulu pernah ada kasus Pak Git yang bahas di sini. Pak Git bahas di sini itu tentang sedekah ya. Jadi orang kalau ini pun terjadi ini terjadi pada kasus seseorang yang katakanlah Ustadz M gitu ya. Pada waktu itu Pak Git tidak mau menyebutkan nama ustadznya, tapi ya begitulah ceritanya. Jadi kalau orang dalam kesulitan atau segala macam itu sedekahlah, sedekah akan membuat misalnya meringankan beban, dapat membayarkan hutang. Yang akhirnya ya kita tahu sendiri lah, oknum ini oknum ustadz ya. Baiklah, lebih mudah Pak Git sebut saja lah Ustadz Mansur ya, yang saat itu ya seperti itu, teman-teman tahu sendiri kan, dengan cara bersedekah ini dapat membayar hutang, melapangkan usaha dan segala macam. Yang pada prinsipnya pemikiran beliau ini sebetulnya tahayul ya, seperti tahayul yang dimaksudkan atau dogma yang dimaksudkan ke dalam otak-otak orang yang fanatik, yang akhirnya mereka tercuci dan mau melakukan hal itu, yang akhirnya memberikan uang yang punya uang. Ada satpam juga yang memberikan motor yang pada saat itu cuma satu-satunya, dan banyak sekali ada yang memberikan mobil, dan banyak sekali yang pokoknya jadi korbannya itu banyak sekali. Pak Git yakin teman-teman tahulah kasus Ustadz Mansur ini. Jadi orang kalau udah fanatik itu gampang banget dihipnotis dengan seperti itu. Dan ini bukan terjadi dalam hal ini saja gitu loh. Gampang sekali, ini paling gampang itu di masalah agama ya. Misalnya seperti ini. Dengan kita membantu 50.000 untuk orang yang membaca Al-Quran gitu, atau memberikan selama Al-Quran itu masih ada, nah ini pahala akan mengalir terus. Jadi bisnis ini seakan-akan adalah bisnis dengan Tuhan. Jadi kita memberikan nilai yang 50.000 tadi, nah ini akan dilipat gandakan. Ya ini termasuk seperti itu. Jadi orang-orang itu akan memberikan uangnya, ya dananya atau apapun lah benda yang berharga gitu, untuk melakukan hal ini
dengan iming-iming tadi. Dan mereka gampang banget diiming-imingi, dan nggak beda jauh. Yang lebih parah itu masih dalam kategori wajar kalau menurut Pak Git. Yang sudah parah itu melakukan teror, yang nanti imbalannya adalah surga. Ini yang udah tingkat yang paling parah adalah seperti ini. Salah satu penyebab orang menjadi fanatik itu ya karena diiming-imingi tadi, kemudian mereka punya obsesi gitu loh. Punya obsesi, aku akan masuk surga dengan amalan-amalan ini. Yang sebetulnya akhirnya mereka terjerumus dalam hal ini. Mereka melakukan ibadah ya. Mereka melakukan ibadah ini sudah tidak lagi karena pencipta, karena sang pencipta. Mereka melakukan ini karena menginginkan sesuatu ya. Mereka menginginkan surga, kemudian ada yang mengiming-imingi. Misalnya kalau laki-laki itu mendapat bidadari yang tidak putus keperawanannya, oh ini kan wah nanti pasti enak di sana gitu. Kalau kita pikir gitu, bersenggama itu adalah kebutuhan jasad ya, jadi kebutuhan badaniah bukan rohaniah. Yang pada saat kita meninggal nanti jasad ini pun tidak ikut gitu, jasad ini dikubur ya, kemudian istilahnya musnah lah ya, menyatu dengan bumi. Daging ya, dagingnya habis, kemudian tinggal sisa tulang. Setelah sisa tulang lama-lama kelamaan juga tulangnya juga habis bersatu dengan tanah gitu. Yang artinya kita sudah tidak mempunyai jasad lagi hidup di alam berikutnya. Yang alam berikutnya itu adalah alam ruh. Artinya di situ yang hidup bukan jasad lagi ya, adalah roh kita. Dan menurut Pak Agit, roh kita itu tidak butuh yang namanya bersenggama ya. Secara logika itu. Logikanya itu adalah kebutuhan biologis. Ya. Kenapa ini bisa terjadi? Terutama pada rakyat Indonesia ini banyak banget yang seperti ini. Karena rakyat Indonesia ini adalah bangsa yang sangat religius. Yang artinya dalam peringkat dunia, Indonesia ini adalah peringkat pertama dalam hal kereligiusan. Cuman ini hanya terjadi pada saat ya seperti itu karena menginginkan sesuatu hal. Bukan artinya harusnya kan religius ini diimbangi dengan tidak membuang sampah sembarangan gitu ya, tidak melakukan korupsi, memberi makan anak yatim dan fakir miskin, memberi pendidikan kepada orang-orang yang bodoh. Harusnya kan religius harus diimbangi dengan hal-hal ini. Tapi kenapa hal-hal tersebut yang artinya tidak melakukan pembuang sampah sembarangan, disiplin, kemudian tidak korupsi itu terjadi bukan di negara-negara religius. Moral-moral ini terjadi malah negara-negara yang nggak religius banget gitu. Seperti Swiss, Finlandia, gitu, Irlandia, terjadi pada negara-negara tersebut. Yang notabene mereka bukanlah negara-negara religius. Menurut Pak Git kita ambil kesimpulannya, di mana orang-orang fanatik ini gampang dibodohi. Gampang dibodohi karena obsesi mereka itu ya, obsesi mereka itu rata-rata, ini Pak Git merucutkan lagi aja ya, fanatik di bidang agama gitu ya. Obsesi mereka itu ya surga, kemudian kenikmatan nanti yang dijanjikan surga seperti itu. Itulah kenapa jadi orang-orang yang fanatik ini mudah sekali untuk dicuci otaknya. Karena obsesi mereka tadi yang katakanlah surga dan segala macam keindahan di surga, ini membuat melupakan mereka lupa segalanya. Yang akhirnya menutup diri terhadap pikiran kritis, terhadap pemikiran objektif, masukan dari orang lain, itu sudah tutup. Yang artinya juga kalau boleh dikatakan kebodohan itu dekat dengan kekufuran. Artinya kebodohan itu akan menutup diri dari segala-galanya. Setelah kebodohan itu menutup diri, ya jadi dari fanatik terus bodoh, nah ini menutup diri, nah ini baru gampang diolah. Yang pada titik maksimalnya ini adalah melakukan teror. Biasanya ini diiming-imingi oleh pemimpin mereka gitu ya. Ini adalah mati syahid. Nanti setelah ini kamu akan masuk surga. Kalau memang tujuannya orang itu masuk surga, kenapa tidak pemimpin ini saja yang melakukan bunuh diri? Kan dia yang masuk surga. Tapi kalau orang sudah tercuci otaknya dan
obsesinya sudah seperti itu, ya itu jadi suatu kebodohan. Kalau mereka mikir, misalnya nanti kamu melakukan bom bunuh diri, mati syahid, kamu akan masuk surga. Nah, sekarang begini kita balik, misalnya kita yang dipengaruhi seperti itu, nah kita balik tuh kepada pemimpinnya. Kalau emang ini benar-benar masuk surga, kenapa Bapak tidak yang mencontohkan lebih dahulu? Kalau Bapak kasih contoh, Bapak yang melakukan lebih dahulu, baru kita akan melakukan. Nah, tapi hal ini sudah tidak akan terpikir oleh mereka-mereka yang sudah tercuci otaknya. Inti dari masalah ini adalah berpikirlah dengan logika yang sehat. Yang artinya, jika ada sesuatu yang dikemukakan, katakan oleh pemuka agama gitu ya, yang mengiming-imingi seperti sedekah itu akan membawa berkah, ya, kemudian dengan memberi 50.000 untuk para pembaca Al-Quran nanti akan mendapat transfer pahala yang mengalir. Kemudian ya yang paling fatalnya, yang paling parahnya adalah mati syahid kemudian masuk surga, yang artinya melakukan bom bunuh diri ya. Ini kita harus pikir, kita harus melogikanya dengan benar-benar gitu loh. Kalau memang kita pengen beramal, bersedekah, ya bersedekah saja agar berbagi rasa mencintai sesama makhluk. Nah, itu lebih baik gitu loh. Misalnya kita mau menyumbangkan untuk para pembaca Al-Quran, ya sumbangkan saja dan tidak perlu mengharapkan imbalan. Misalnya kita akan bersedekah kepada orang, ya silakan bersedekah. Tidak memerlukan imbalan-imbalan yang diiming-imingi oleh para pemuka agama. Menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.